Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat badannya, amin. Sehat rohaninya, amin. Sehat duitnya, amin. Kalau guyu, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan taat kepadanya, dan semoga setiap langkah kita menjadikan saksi di hadapan Allah bahwa kelak semesta akan berkata, ya Allah, si fulan di waktu pagi pada hari Ahad berduyun-duyun berkumpul datang ke majelis di masjid halaman Masjid Al-Ukhuwah. Semoga mereka semua, ya Allah, diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang paling baik berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tema kita pada kajian Ahad pagi ini tentang esensi takwa akan menjadi bekal kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat. Karena pagi ini kita akan mengkaji ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada kata, tema atau topik di dalam Al-Quran yang kata itu tidak diulang, yang tidak banyak dibicarakan oleh Allah, justru manusia banyak mengingatnya dibandingkan dengan tema yang Allah ulang-ulang banyak kali. Contoh, perintah sholat 5 waktu. Allah perintahkan berulang-ulang, banyak ayat memerintahkan sholat 5 waktu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimus
banyak manusia, orang yang ngaku iman, banyak melupakan sholat 5 waktu. Tapi bukan di sini tempatnya. Insya Allah jamaah pengajian Ahad pagi yang hadir di sini orang-orang yang banyak perhatian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah mengulang perintahnya banyak, justru manusia banyak yang lalai. Pertanyaan, banyak mana orang sholat berjamaah 5 waktu dengan orang yang ikut sholat Jumat, Bu? Kok bapak-bapaknya nggak pernah suruh ke masjid? Masjid ini kalau sholat 5 waktu kebesaran, Pak. Nih. Tapi ini Jumat kekecilan. Betul atau betul? Nah, perintah sholat Jumat cuma satu, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya masih terpupuk rasa cinta kepada Allah, jika dipanggil sholat Jumat, maka tinggalkan aktivitas dunia, berangkat menuju tempat panggilan azan, menunaikan sholat Jumat. Sekali perintahnya, masjidnya penuh. Berkali-kali Allah perintahkan sholat 5 waktu, yang hadir cuma peserta akhir zaman. Ya alhamdulillah. Kata bapak, nanti Pak Ustadz mau rajin sholat berjamaah kalau sudah pensiun. Sudah pensiun ternyata tetap main. Nanti saya akan rajin sholat berjamaah di masjid kalau sudah sehat. Kalau sudah sehat, sehatnya banyak lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ayat yang paling banyak disebut tentang perintah apa? Tentang bertakwa kepada Allah. Lebih dari 258 ayat Allah perintahkan untuk bertakwa. Ittaqullah wattaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Diulang banyak kali Allah memerintahkan. Apa maknanya? Bahwa perintah semakin sering diundangkan oleh Allah di dalam Al-Quran punya makna bahwa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tetapi di sisi yang lain banyak manusia gagal fokus. Banyak manusia lalai. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri orang yang beriman, apabila dibacakan ayat Al-Quran, gemetar hati mereka, bertambah iman mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza bergetar
hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah, dipanggil oleh Allah, panggilan azan. Kinten-kinten panjenengan kalau dengar azan apa kira-kira? Oh, wis zuhur. Menapa? Sing akeh iku muadzin disalahno. Lho, kok sopo? Kecepatan iki. Ya Allah. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita. Saya tidak melarang orang bersolawat dengan menyalakan lampu HP-nya dengan gerak-gerak. Saya tidak melarang, tapi tolong jangan sampai hatimu lalai akan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika engkau sedang bersolawat, ada antara dirimu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat sambil goyang-goyang, joget-joget, gerak-gerak, dihidupkan lampunya hanya untuk pamer. Saya tidak melarang dan saya tidak mengatakan pamer. Maksudnya hanya acting. Saya tidak mengatakan acting. Yang penting silahkan apa yang kau lakukan. Tetap hatimu punya ada, hatimu hadir, hatimu mengagungkan Rasulullah, hatimu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini nggak apa-apa, cuma tetap hatimu itu bukan hanya untuk senang-senang, tapi sholawat itu hati nyambung ke Allah. Kenapa? Disebut nama Allah, harus ada getaran di hati. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, zadathum imana, bertambah iman kepada Allah. Kok sekarang ini Pak, Bu, dibacakan ayat Al-Quran, diperdengarkan zikir, atau kita suka juga berzikir, nggak ada bekas, nggak nempel. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah ketika diturunkan ayat surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kata Allah, para sahabat itu pada menangis kebingungan, para sahabat itu gemeter jiwa mereka, lalu mereka bertanya-tanya, bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Bagaimana iman takwa kepada Allah yang sebenarnya bagaimana? Mereka mempertanyakan. Turun surat Ali Imran ayat 102 itu, apa yang harus mereka lakukan? Bingung mereka itu. Kita mah nggak bingung. Ya, waca Quran, zikir ya zikir, ngerumpi, nyacat ya nyacat. Sahabat Nabi itu begitu mendengar ayat, terutama yang kita bahas Ali Imran 102, mereka itu bersedih hati, kebingungan, bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah yang sebenarnya itu apa? Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu sahabat Ibnu Abbas memberikan tafsir. Yang disebut dengan bertakwa adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah walau tarfata ain, walaupun sekejap mata. Tambah angel maneh.
engkau tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Itu orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Berat lagi. Kita ini lihat medsos, ya? Facebook atau TikTok atau YouTube atau apapun, kita sedang buka asik sebuah kajian barangkali atau cari apa, muncul yang tidak diinginkan. Muncul pornografi dan sebagainya. Itu bagaimana tidak bermaksiat walaupun sekejap mata. Jadi nih Ustaz Das'ad Latif ini barang bagus, dilihat dosa, gak dilihat kapan lagi. Ya Allah. Lalu mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, datang kepada Rasulullah. Namun sebelum nyampe kepada Nabi, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, yang disebut dengan bertakwa itu engkau taat dan engkau tidak maksiat. Itu pun masih belum memuaskan, kata para sahabat yang lain. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib berkata, yang disebut dengan takwa adalah al-khawf minal jalil wal amal bitanjil. Yang disebut dengan bertakwa adalah engkau merasa takut dari Allah yang maha mulia dan engkau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah turunkan. Itu pun para sahabat masih belum puas, lalu datang kepada Rasulullah mempertanyakan, ya Rasulullah, bagaimana bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Lalu Nabi membacakan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Surat apa? At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuanmu. Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah ayat ini menghapus hukum yang sebelumnya diturunkan yang sebenar-benarnya? Tapi ulama kemudian mereka berpendapat tidak, bahwa memang agama ini diberikan mudah, bertakwa kepada Allah dengan sekemampuanmu. Tapi yang ideal takwa itu adalah yang sesungguh-sungguhnya bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, boten enten alasan boten sholat. Kamu kok nggak sholat? Sakit, Pak. Kita ini kan kalau sakit sedikit aja libur sholat. Okay? Saya punya kajian bahwa Nabi jangankan sholat fardu, ketika sesibuk apapun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sesibuk apapun sholat rawatib selalu Rasulullah mengerjakannya. Sesibuk apapun kita, kalau sesibuk apapun jangankan sholat sunnah, sholat fardu saja ditinggal. Itu kira-kira bedanya kita dengan Nabi cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit ingat Allah, zikrullah, kita zikir kepada Allah cuma sedikit. Ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuanmu, dengan sebisamu. Maka orang yang sholatnya harusnya berdiri, tak kuat, tak sanggup berdiri, sholatlah sambil duduk. Tak bisa duduk pun, ya sudah sebisanya bagaimana, sambil merebahan, sambil berbaring, sambil apapun silahkan. Tak bisa tubuh ini sudah lemah sekali. Dengan
dengan isyarat saja, bahwa engkau iling, engkau ingat, engkau nyebut hatimu kepada Allah, bahwa engkau menunaikan sholat. Tak bisa. Saatnya engkau disolatkan. Fattaqullah mastata'tum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling menakjubkan, luar biasa Allah itu membahas justru salah satu solusi tentang takwa bagi kehidupan manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Tentang bertakwa kepada Allah sebagai solusi dalam hidup, salah satunya muncul di dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tapi kita akan bahas satu poin saja. Kenapa surat At-Tolak? At-Tolak itu artinya apa, Pak, Bu? Perceraian. Allah membuat surat namanya ada surat perceraian. Orang berumah tangga punya masalah itu biasa. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk mempertemukan kedua belah pihak menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sikap apa yang harus mereka lakukan sebagai pribadi orang yang beriman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perceraian, berarti sudah buntu persoalannya. Solusi yang diambil harus berpisah. Dan orang yang terjadi perpisahan dalam kehidupan keluarga itu sangat menyakitkan, saudara. Pagi suaminya, mantan suaminya sakit, mantan istrinya juga sakit, sementara anak-anaknya masih kecil, butuh biaya. Suaminya sudah pergi, ayahnya sudah pergi. Itu menyakitkan, saudara. Bingung, pikirannya kalut, hidupnya gelap. Kalau gini bunuh diri saja, tapi takut mati. Bunuh diri takut mati. Allah. Maka Allah turunkan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, hatimu sumpah, pikiranmu cukup, kehidupanmu begitu sempit, stres. Wa may yattaqillah, jika engkau bertakwa kepada Allah, utang masih banyak, alhamdulillah. Saya sering mengatakan orang yang punya hutang insya Allah umurnya panjang. Kenapa? Orang yang ngutangi setiap malam berdoa, ya Allah jangan matikan dia, belum nyaur. Ya Allah. Ya Allah. Jadi wa may yattaqillah, Allah harus beri solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, sesulit apapun masalahmu, sesakit hati apapun keadaanmu, ayo naik dengan Allah, takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi, way out dalam hidup. Solusi jalan keluar dari kesempitan dadanya, yang mengekang dadanya akan dibuka oleh Allah. Kesetresannya akan dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Allah sumber segala sumber solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ketiganya, Allah akan beri solusi berupa apa?
rezeki yang datangnya tak terduga disebut rezeki ajaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ayat ini umum. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi. Bukan hanya orang yang telah mengalami sebuah perceraian, sebab setiap orang hidup punya masalah. Cuma kita ini kadang tidak respon. Diberi masalah sebesar apapun, pancetane orang sholat, orang zikir, orang kumpul majelis. Padahal ketika orang ditimpa musibah, saat itu dia tersungkur di hadapan Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu. Hadirin, takwa itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, yang artinya memelihara. Di takwa itu maknanya memelihara. Syekh Ar-Raghib Al-Asbihani di dalam kitabnya Mufradatul Quran, beliau menuliskan ma makna takwa. Ma makna takwa, apa maknanya takwa itu? Beliau mengatakan haddun nafsi mimma yu'zi, yaitu engkau menjaga diri, engkau melakukan upaya proteksi diri dari sesuatu yang akan menyakiti dirinya. Jadi takwa itu sebuah proteksi terhadap apapun keburukan yang akan menimpa diri, diproteksi, dijaga supaya selamat, supaya aman, supaya tidak terkena. Tahun lalu kita terkena pandemi COVID, maka diterapkan prokes, kemana-mana pakai masker. Kenapa? Takut tertular, menjaga diri supaya tidak terjangkit COVID, pakai masker. Orang yang pakai masker, bahasa Arabnya berarti dia takwa. Tapi kan ada orang itu tahu ini mudah-mudahan tidak terjadi, sudah lewat. Walaupun COVID sudah seperti itu, ada orang itu bandel, nggak pernah pakai masker. Ada nggak di sini? Kemana-mana tak maskeran. Berarti dia tidak takwa. Tidak takwa. Itu namanya khauf. Khauf. Khauf itu tahu bahaya, tapi tidak peduli. Yang takut kepada Allah dan dia mengumumkan di hadapan Allah dirinya takut kepada Allah, tapi tidak takwa. Siapa namanya, Bu? Kalau punya anak bandel, jenengan nyebutnya apa? Eblas kon. Eblas itu iblis. Eblas kon. Bukan dalam eblas kon. Eblas itu iblis. Yang merasa takut kepada Allah itu iblis. Ciptaanmu yang paling merasa takut kepadamu, wahai Allah semesta alam. Dia mengatakan kepada Allah, dirinya takut kepada Allah. Tapi apakah iblis sholat? Enggak. Apakah orang yang berarti orang yang tidak sholat? Apakah iblis zikir? Enggak. Berarti yang tidak zikir? Sampai yang mesti jawab. Agak melo-melo. Eblas kan, mana buan eblas kan.
kebablasan. Masuk ke Jawa Timur eblas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makna takwa yang pertama menjaga diri. Makanya orang yang latihan bela diri, yang latihan fisik supaya tidak gampang sakit, maka harus berolahraga teratur. Dia orang yang bertakwa. Udah tahu sakit-sakitan diajak olahraga gak gelem. Itu namanya khauf. Tahu akibatnya kalau nggak olahraga itu tambah sakit, tapi nggak melakukan upaya, itu namanya khauf. Ya tadi itu eblas. Tapi orang-orang yang bertakwa, dia akan melakukan upaya apapun sehingga dia terpelihara fisiknya, terjaga hidupnya dengan baik. Itu makna pertama daripada takwa, menjaga diri dari segala sesuatu yang akan menyakiti, yang tidak baik bagi dirinya. Sesuatu yang kita lakukan untuk menjaga diri itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Sesuatu yang menakutkan. Maka kita jangan terkecoh. Iblis itu mengajak kita kepada jalan yang sesat. Iblis itu menunjukkan kita kepada gelap. Allah menunjukkan kita kepada cahaya. Ya? Allah mengeluarkan kita dari jalan gelap, jalan terang. Iblis sebaliknya, dari jalan terang ke jalan gelap. Allah yukhrijuhum minal dhulumat ila nur. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Iblis sebaliknya, dari cahaya kepada kegelapan. Ya Allah, iblis itu cuci tangan. Setelah kan gini Pak, kalau panjenengan melakukan dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat jahat, itu disebabkan godaan siapa? Setan, iblis. Sajane nanti di akhirat yang dihukum itu siapa? Iblis, setan. Oh, saya ngongkon deh. Tapi dia sudah memproklamirkan di hadapan Allah. Surat Al-Hasyr ayat 16. Ketika setan berkata, iblis mengajak kita, ayo mumpung senang, totoan, ayo domino, ayo mumpung kuat tenagamu, berapa cewek habiskan, ayo mumpung duitmu cakep. Itu ajaannya. Ketika manusia mendapatkan bujuk rayu setan itu, ikut terperangkap di dalam ajakannya, setan itu berkata, "Qalaqur, ingkarlah, lupa kamu kepada Allah, ikuti jalanku." Apa yang lakukan? Qala, saya katakan, inni bari'un minka, aku berlepas diri dari kau, aku cuci tangan, aku nggak mau tanggung jawab, itu urusanmu loh. Itu kata setan, kata iblis. Masalahnya di situ, manusia berbuat jahat, berbuat dosa, ingkar, iblis sudah angkat tangan, aku tidak bertanggung jawab, itu salahmu dewe, rasakno. Jarine iblis. Masya Allah. Lalu makna yang ketiga dari takwa, imtithalu ala awamirillah wajtinabun nawahi. Ini yang sering disampaikan oleh khatib di mimbar Jumat, karena para ulama menjadikan wasiat bertakwa kepada Allah sebagai bagian daripada rukun khutbah. Rukun khutbah. Kenapa? Pentingnya orang mukmin untuk melaksanakan takwa
wahai istri-istriku yang cantik. Ibu-ibu langsung wahai istriku yang cantik. Nggak pakai jelita, pakai wahai istriku jelita, boleh atau cantik luarnya tapi dalamnya lebih cantik lagi. Alhamdulillah. Jangan kau gadaikan dunia yang sesaat dengan kehidupan abadi di akhirat yang kekal, yang dimuliakan Allah dengan pembalasan yang nyata. Anak-anaknya begitu diberi nasihat, nak, sing penting jadi orang apik, nak. Bapak Ibu pengen anaknya jadi anak yang pintar, cerdas, apa yang baik? Yang benar. Pengen punya anak yang cerdas, pintar, atau anak yang saleh? Anak yang saleh. Dua-duanya serakah. Masya Allah. Dunia ini dikelola oleh manusia, bukan hanya manusia yang pintar, tapi butuh manusia yang benar. Manusia yang benar tidak akan terwujud kecuali dia punya nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan membimbing dia. Maka dalam setiap mimbar Jumat, khatib menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pengen tahu ya apa ciri ini orang yang bertakwa. Ini sebagai poin akhir. Ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Di awal-awal kitab suci Al-Quran, surat kedua, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya terusannya banyak, cuma saya ambil satu aja dulu. Orang yang bertakwa kepada Allah, ciri pertamanya adalah dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib sinten nggih? Gusti Allah. Yang gaib sinten malih? Nabi Muhammad. Bagi kita kan gaib, orang tahu betul. Nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, bagi kita gaib. Berita surga, berita neraka, pembalasan, semuanya gaib. Bapak Ibu yang tidak hadir hari ini masih hidup, itu namanya gaib. Di mana dia sedang berada di alam gaib? Masya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya apa? Iman itu sesuatu yang kita yakini, percaya, yakin. Itu iman. Dan keyakinan itu letaknya dalam hati, dan itu tidak bisa dipaksa. Dalam hati. Lalu sesuatu keyakinan yang ada dalam hati itu namanya iman, dan sesuatu yang ada dalam hati yang berupa iman itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia itu. Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In saluhat saluha jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, akan bagus seluruh tubuhnya. Fasada jasadu kulluh. Jika segumpal daging dalam tubuhnya itu buruk, akan buruk semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang iman kepada yang gaib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu berkata-kata, mengucapkan sesuatu, apakah itu sebagai perbuatan pekerjaan mulut? Kalau saya menggerakkan atau siapapun menggerakkan tangannya,
sebagai perbuatan tangan, ketika jalan ke sana kemari, apakah itu sebagai perbuatan kaki atau perbuatan yang kita lakukan, ucapan kita, gerakan tangan kaki kita, sesuatu yang dimunculkan yang asalnya dari hati kita. Nah, jemaah, yang menggerakkan fisik kita sesuatu sebenarnya yang berasal dari hati. Maka di dalam ilmu psikologi disebut motif. Ketika terjadi suatu problem, maka para ahli psikolog, para psikolog akan mencari motifnya apa, kok sampai terjadi seperti ini. Itu masa wong ahli masjid sholat jamaah ora tau ketinggalan, masa gak tau bayar utang, misalkan. Itu psikolog tanya motifnya apa ini. Kalau ngomong itu manis, apalagi giliran mau pinjam duit, giliran mau ditagih ngilang. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya Allah. Sekarang ini kan dunia medsos, anger-anger, menang-menang, lagi lungguh santai. Ya mungkin apalagi kelihatan bingung, kelihatan sakit, moro-moro buka HP ku. Anda sedang susah, jangan khawatir. Berapa nomor HP Anda? Coba masukkan ini. Sekarang lihat, 50 juta. Alhamdulillah. Jarimu alhamdulillah. Sesok ditagih. Nggak niat utang. Nggak niat utang, moro-moro itu duit 50 juta. Sesok ditagih. Nggak bayar. Oh, diumum no sadunya. Isinmu nanti. Malu. Itu yang akhirnya banyak manusia di kalangan manapun. Rumah tangganya bubrah, pekerjaannya gagal, di PHK, di penjara, gara-gara itu. Begitu dapat duit, jangan abaikan uangmu, segera investasikan. Sekian akan menjadi sekian. Investasi kalah. Judi online. Pinjaman online, judi online. Hati-hati, saudara yang ikut pinjaman online, yang ikut judi online, pastikan apa yang saudara lakukan berasal dari motif apa? Motif dalam bahasa agama disebut niat. Niat yang paling tinggi itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa motifnya? Apa yang menjadi niat panjenengan? Kok mau-maunya panas-panasan pagi ini loh? Apa maunya? Biar sehat kena matahari, Pak Ustaz. Itulah dunia, bukan gaib. Ayo, sekalian olahraga, berangkat ngaji, merumana Ustaz di rumah, gila Ustaz tontonan. Oh, ya Allah, sambil kena sinar vitamin D matahari. Ikut toh. Lah berarti bukan bil gaib. Iman, takwa, yang disebut dengan takwa itu sesuatu yang kita lakukan, motivasinya, motifnya, niatnya karena iman kepada Allah. Mudah-mudahan dapat redha dari Allah. Mudah-mudahan dimudahkan jalan ke surga. Itu namanya bil gaib. Tujuannya sesuatu bukan yang real, bukan dunia, bukan fisik, tapi sesuatu yang gaib. Maka engkau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Aku izin nih kata kau. Berarti karena siapa? Takwa lah betul. Supaya itu hadiah. Siapa punya hadiah? Supaya itu hadiah. Berarti ngajinya karena hadiah, bukan karena bil gaib. Insyaallah. Dua hal dalam majelis yang akan didapat: bertambah kemantapan ilmu. Yang kedua, akan mendapatkan curahan barokah dari Allah.
masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Saya di kegelapan di waktu subuh, nggak gelap sekarang, terang semua dari listriknya. Coba lihat PLN mati, ya gelap. Siapa yang berjalan ke masjid Allah di waktu kegelapan, di waktu dingin, ada itu waktu subuh, Allah akan sempurnakan dia dengan cahaya pada hari kiamat. Masya Allah Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat manusia itu nanti akan dipilah-pilah. Bukan hanya dipilah ini ibu, ini bapak, bukan. Nanti akan dipilah, ini orang yang bertakwa, ini orang yang beriman, ini para pendosa, ini orang-orang murtad, ini orang-orang yang ingat Allah. Itu dipilah-pilah semua, disekat dengan sekat baja yang sangat kuat. Dan mereka orang-orang pendosa itu dalam keadaan gelap. Lalu dia teriak-teriak kepada orang-orang soleh. Tinggal dia hati-hati nih. Teriak-teriak kepada orang-orang soleh, ahli ibadah yang hatinya ke Allah. Pak, tolong Pak, berikan sedikit cahayamu kepadaku Pak. Bu, berikan sedikit cahayamu. No way. Tidak bisa. Bahkan Allah turun tangan, cari sendiri cahayamu. Keluar ke sana, cari sendiri. Tak akan ketemu karena dia tak punya amal baik. Mudah-mudahan ngaji ini jalan cahayanya sudah terang tuh. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana. Jadi bertakwa kepada Allah itu pastikan apa yang panjenengan omongkan, apa yang panjenengan buat, motifnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kau bertanya, boleh enggak saya ngomong begini? Boleh enggak saya melakukan seperti ini? Allah redha napa mboten? Tanya dulu. Kalau kita terjawab apa yang saya perbuat, ini jalan yang Allah tunjukkan, berarti bil ghaib engkau muttaqi, engkau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rabbana, Engkau Zat yang Maha Agung ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, kami jamaah pengajian Masjid Al-Ukhuwah berkumpul bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala kekurangan, dengan segala kekhilafan, dengan segala dosa-dosa kami yang banyak di hadapan-Mu Zat yang Maha Suci lagi Maha Rahman dan Rahim. Ya Rabb, kami datang kepadamu dengan membawa nikmat-nikmat-Mu yang banyak. Kami sadar kami belum menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Di hadapan-Mu Zat yang Maha terpuji ya Rabbana, ampuni sebesar apapun dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, ampuni dosanya mukminin mukminat baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan ilmu pengetahuan yang kami belum tahu, ilmu yang menunjukkan kami jalan taat dan takwa kepadamu. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami dan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan, gemar menunaikan amal-amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb,
Baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkan pula kehidupan anak-anak cucu kami ya Allah, baikkan pula ya Rabb nasib bangsa Indonesia ya Rabb, baikkanlah kehidupan kami semua ya Allah. Berkahilah sisa umur kami, berkahi keluarga kami, anak-anak kami, berkahi Allah usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami, berkahi Allah saat-saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah ya Rabbana. Setelah kami bersalawat kepada, setelah kami menyanjung Rasul kekasihmu, angkat dan kabulkan doa hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf tutur kata yang tidak berkenan. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi